Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam anbiya wal mursalin walhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmatnya, dan juga sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Bezar Gifari dari F4906 dari Fakultas Informatika, program studi S1 Informatika dengan NIM 10301215243. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi video untuk memenuhi tugas besar mata kuliah agama Islam. Adapun tema yang akan saya bahas adalah makna toleransi dalam kehidupan beragama. Seberapa penting sih toleransi itu? Jadi toleransi itu sangat penting untuk kita bahas. Kita hidup di Indonesia, hidup negara yang beragam suku, ras, agama, dan keberagaman ini juga kita temui di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, toleransi itu adalah kunci utama untuk menjaga kedamaian, keharmonisan sebagai wujud nyata penerapan nilai agama dalam bermasyarakat. Setelah kita tahu pentingnya toleransi, kita lurusin dulu apa sebetulnya makna toleransi atau yang disebut juga tasamu dalam pandangan Islam. Secara sederhana, toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai adanya perbedaan di antara kita. Tapi ada poinnya juga yang sangat penting di sini. Toleransi dalam Islam bukan berarti kita memperadukan urusan keyakinan atau agama orang lain. Kita juga nggak ikut-ikutan dalam tata cara ibadah agama lain. Toleransi dalam Islam juga ada batasannya. Kita harus tegas dalam memegang prinsip keyakinan kita, namun kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik, adil, dan menghormati sesama manusia yang berbeda agama. Untuk memperkuat konsep toleransi ini ada beberapa dalil dan surat yang saya sampaikan. Yang pertama, salah satunya ada dari surat Al-Kafirun ayat 6 yang berisi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini adalah fondasi utama toleransi dalam Islam. Sangat jelas Al-Quran mengajarkan kita untuk menghormati sesama keyakinan orang lain. Namun di satu sisi juga menarik garis batas yang tegas. Ayat ini berarti silakan kamu menjalankan agamamu dan biarkan aku menjalankan agamaku. Ini adalah toleransi dalam urusan akidah atau keyakinan, di mana kita tidak boleh saling memaksa, tidak saling mengganggu, dan yang terpenting tidak boleh campur adukan ibadah orang lain. Jika ayat sebelumnya kita telah menetapkan batasan dalam hal keyakinan, jadi ayat yang kedua memperjelaskan Al-Quran mengatur interaksi sosial kita. Yang kedua ada surat dari Al-Mumtahanah dari ayat ke-8 yang berisi la yang kumullahu anil ladzina la yam yuqatilukum nafiddin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak mengganggumu dalam urusan agama. Ayat ini sangat praktis. Allah secara jelas menyatakan bahwa seseorang yang berbeda keyakinan tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita, tidak mengganggu kita, maka Allah tidak melarang kita untuk berteman kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan berlaku adil kepada mereka. Intinya toleransi sosial, berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja yang tidak memusuhi kita dan mengganggu kita. Setelah kita memahami dua dalil agung dari Al-Quran, kita wajib juga melihat bagaimana teladan dari Rasulullah SAW. Salah satunya dalil hadis yang saya akan bacakan, yaitu yang berisi alaman zolama mu'ahidan awin taqasahu aw kallafahu fawqataqotih aw khadha minhu syai'an bighairi dhihi nafsin fataba hajidu yaumal qiyamah. Yang artinya, ketahuilah siapa yang menzolimi seorang non-muslim yang hidupnya damai atau mengurangi hak atau keberaniannya di luar kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka Nabi Muhammad SAW akan menjadi kelawannya di hari kiamat. Jadi hadis ini sangat tegas dan luar biasa, ancaman yang tidak main-main. Rasulullah sendiri yang akan menjadi lawan atau penuntut di hari kiamat nanti.
Jadi barang siapa yang tidak berlaku tidak adil kepada non-muslim yang hidup damai kepada kita, ini adalah jaminan perlindungan dan bukti tertinggi dari ajaran toleransi dari agama Islam. Dari Al-Quran dan Hadis sudah sangat jelas tadi saya sampaikan. Jadi ada beberapa kehidupan sehari-hari dalam toleransi kita. Yang pertama itu ada misalnya contoh di suatu kelas atau organisasi, ketika kita bekerja kelompok atau berteman, kita harus profesional, jangan pernah membeda-bedakan agama orang lain, jangan mengganggu orang lain yang berbeda agama. Yang kedua, menghargai ibadah. Jika ada teman kita yang melakukan ibadah yang berbeda agama, menghormati, jangan diganggu, jangan berisik, dan jangan saling mengejek-ngejek. Yang ketiga, saling menolong. Ini adalah inti muamalah. Jika ada teman yang sakit, kena musibah atau butuh bantuan, yang kita harus menolong tanpa kita harus tanya tuh apa agamamu gitu. Oke, jadi kesimpulannya pada toleransi ini, ajaran toleransi dalam Islam memiliki dua sisi yang jelas. Kita wajib tegas dan dalam urusan akidah atau keyakinan sesuai prinsipnya, agamamu, agamaku, dan agamaku. Namun di saat yang sama kita diperintahkan untuk luas dalam urusan muamalah, yaitu wajib berbuat adil terhadap orang lain. Terus kita diperintahkan juga luas dalam urusan muamalah, yaitu wajib berbuat adil kepada orang lain, hidupnya damai dari sekitar kita. Intinya toleransi adalah tentang menghargai perbedaan agama lain, orang lain, bukan mempercadukan keyakinan orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk tugas besar mata kuliah agama Islam. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya bahas hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.